Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat belajar ditemani ayah bunda di rumah. Kali ini Bu An akan membahas materi kelas 2, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6 ada di halaman 157 sampai dengan 167. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 2, subtema 3 itu bermain di lingkungan sekolah anak-anak. Baik, ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari halaman 157. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, biasa bekerja sama dalam permainan. Ayo mengamati, amatilah gambar berikut dengan cermat. Nih, gambar Benny dan teman-teman sedang bermain sepak bola anak-anak. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Mereka sedang bermain sepak bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti ini seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Tentu kalau besok anak-anak sudah bisa bersekolah, bisa bermain sepak bola bersama teman-teman di sekolah. Ibu lanjut ke materi Ayu membaca anak-anak. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Apa isi teks percakapan tersebut anak-anak? Ini tentang tata tertib di sekolah. Coba kamu perankan di depan kelas, temanmu akan menanggapi penampilanmu secara sederhana. Karena anak-anak ini belum bisa masuk sekolah, maka anak-anak bisa memperagakan teks percakapan ini di depan ayah bunda di rumah. Ibu lanjut ke materi halaman 160, Ayo membaca anak-anak. Apa yang kamu ketahui tentang sepak bola? Tentu anak-anak sudah tahu kalau sepak bola itu permainan dengan 11 orang untuk menendang bola menuju ke arah gawang lawan. Coba ceritakan apa yang kamu ketahui tentang sepak bola. Kemudian bacalah teks berikut dengan lancar. Ibu langsung bacakan teksnya ini. Sepak bola, ini judulnya sepak bola anak-anak. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan.
Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Samakah yang kamu ceritakan dengan isi teks yang telah kamu baca tentang sepak bola? Ini anak-anak bisa menjawab sendiri ini. Ibu lanjutkan ke materi ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Tambahkan jika masih ada kata yang belum dipahami. Ini yang pertama, kata tim maknanya adalah kelompok. Selanjutnya, kata inti maknanya adalah pusat atau paling utama. Selanjutnya, kata gol maknanya adalah masuknya bola ke gawang menyentuh tanah. Selanjutnya, kata gawang anak-anak maknanya rintangan yang harus dilalui dengan melompatinya. Selanjutnya, penalti. Maknanya adalah cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Ibu lanjutkan anak-anak. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Baik, soal nomor 1 ini kata tim anak-anak. Ini contoh kalimatnya. Tim sepak bola Beni menang dalam pertandingan. Di sini ada kata tim anak-anak. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital atau huruf besar, nama orang awalnya huruf kapital atau huruf besar, dan akhir kalimat diberi tanda titik. Yang kedua, inti. Edo menjadi anggota pemain inti sepak bola di sekolahnya. Ini ada kata inti. Yang ketiga, gol. Beni berhasil mencetak 2 gol dalam pertandingan sepak bola. Ini ada kata gol. Lanjut ke kata yang keempat anak-anak, gawang. Ini contoh kalimatnya. Udin menendang bola ke arah gawang lawan. Di sini ada kata gawang. Lanjut ke kata kelima yaitu penalti anak-anak. Beni bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Di sini nih ada. Ibu lanjut ke materi halaman 162 anak-anak. Ayo mencoba. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda dalam permainan sepak bola. Alat dan bahannya adalah peluit, bola, dan kartu. Petunjuknya, yang pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, isilah titik-titik di bawah. Ini setelah melakukan pengamatan, coba ceritakan hasil pengamatanmu ke depan kelas. Ini karena belum bersekolah, ini anak-anak bisa melakukan pengamatan dan menceritakan kepada ayah bunda di rumah. Berikan tanggapan sederhana terhadap hasil pengamatan temanmu. Ini contoh hasil pengamatan anak-anak. Yang pertama, nama benda adalah peluit. Ciri-ciri benda terbuat dari logam atau plastik dan bisa berbunyi bila ditiup. Bentuk benda adalah pipih berlubang pada bagian ujung dan pangkalnya lebih besar bentuknya. Selanjutnya, nama benda adalah bola. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan kulit dan berwarna hitam putih anak-anak. Bentuk benda bentuknya bulat. Lanjut ke benda yang ketiga anak-anak, nama benda kartu. Ini yang dimaksud adalah kartu dalam permainan sepak bola. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan kertas yang cukup tebal dan ada 2 warna yaitu kuning dan merah. Ada 2 warna kuning dan merah. Bentuk benda bentuknya persegi panjang. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa peluit, bola, dan kartu terbuat dari bahan yang berbeda dan bentuknya juga berbeda-beda. Lanjut ke materi halaman 164 anak-anak, ayo berlatih. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Nih jawabnya.
Di sini 88 dikurang 11, 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 dikurang 11 sama dengan 0. Kita hitung ada berapa 11-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak-anak. Jadi ini 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak, ini kurang huruf N, 8 tim. Paman Penny sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Bantulah Paman Penny untuk menghitungnya. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Baik, Ibu bahas di sini 27 dibagi 9 anak-anak. Caranya 27 dikurang 9, kita berhitung mundur. Ini hasilnya adalah 18. Selanjutnya dikurang 9 lagi. Ini 18 dikurang 9, ini sama dengan 9. 9 dikurang 9 lagi sama dengan 0 di sini. 27 dibagi 9 berarti 1, 2, 3. 9-nya ada 3 anak-anak, berarti 27 dibagi 9 sama dengan 3. Karena 3 dikali 9 sama dengan 27. Cara ini sudah Ibu ajarkan di materi sebelumnya. Lanjut sekarang soal nomor 2, 30 dibagi 2. Ini kita kurang terus anak-anak. Dikurang 2 seperti ini, dikurang 2, 28, dikurang 2 lagi di sini, 26, dikurang 2, 24, dikurang 2, 22, dikurang 2, 20, dikurang 2 lagi, 18, dikurang 2 lagi, 16, dikurang 2 lagi, 14, dikurang 2 lagi, 12, dikurang 2 lagi, 10, dikurang 2 lagi, 8, dikurang 2 lagi, 6, dikurang 2 lagi, 4, 4 dikurang 2 di sini 2, dikurang 2 lagi, anak-anak Ibu taruh di bawah sini, dikurang 2 lagi, ini sama dengan 0. Kita hitung ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena 15 dikali 2 ini sama dengan 30. Lanjut soal ketiga. 32 dibagi 8 anak-anak berarti dikurang 8. 32 dikurang 8 ini sama dengan 24. Dikurang 8 lagi, ini sama dengan 16. Dikurang 8 lagi sama dengan 8. Dikurang 8 lagi, di sini sama dengan 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 32 dibagi 8 sama dengan 4. Karena 4 dikali 8 sama dengan 32. Lanjut ke soal keempat anak-anak. 33 dibagi 3. 33 dikurang 3, hasilnya 30, dikurang 3 lagi, di sini 27 anak-anak. Dikurang 3 lagi, di sini 24, dikurang 3 lagi, 21, dikurang 3 lagi sama dengan 18. Dikurang 3 lagi, di sini 15, dikurang 3 lagi, ini 12, dikurang 3 lagi, 9, dikurang 3 lagi, 6, dikurang 3 lagi, 3, dikurang 3 lagi, di sini sama dengan 0. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Angka 3-nya ada 11. Jadi 33 dibagi 3 sama dengan 11. Karena 11 dikali 3 sama dengan 33.
Ibu lanjutkan ke soal kelima, 36 dibagi 3. Kita kurangi lagi anak-anak. 36 dikurang 3, ini 33. Dikurang 3 lagi, 30. Dikurang 3 lagi, 27. Dikurang 3 lagi, 24. Dikurang 3 lagi, 21. Dikurang 3 lagi, 18. Dikurang 3 lagi, 15. Dikurang 3 lagi, 12. Dikurang 3 lagi, 9. Dikurang 3 lagi, 6. Dikurang 3 lagi, 3. Dikurang 3 lagi sama dengan 0. Kita hitung angka 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Karena 12 dikali dengan 3 ini sama dengan 36. Lanjut ke materi halaman 165. Ayo membaca anak-anak. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 15 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nanti Ibu ajarkan dengan tabel anak-anak. Lanjut ke materi halaman 166. Ayo berlatih. Ayo kita coba bilangan lainnya. Berikut data banyak bola dan keranjang yang digunakan. Gunakan tabel pembagian. Ini kita menggunakan tabel perkalian sama dengan tabel pembagian anak-anak di sini. Sekarang soal nomor 1, 16 dibagi 2. Kita cari di sini bilangan 2 di sini. Nih, di sini barisnya sampai bertemu bilangan 16. Bertemu 16 ada di sini. Ini 16. Ini sebaris dengan bilangan 2 di sini, bilangan 2 di sini. Ini kita menemukan lajur bilangan 8. Nih, berarti 16 dibagi dengan 2 sama dengan 8. Atau kalau dalam perkalian kemarin berarti 2 dikali 8 sama dengan 16. Sekarang berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8 di sini. Selanjutnya soal kedua, 21 dibagi 3. Kita lihat baris bilangan 3 di sini yang sebaris. Kita cari bilangan 21. Ketemu di sini 21. Lajurnya adalah lajur ke-7. Lajur bilangan 7 anak-anak. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7 di sini. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Lanjut soal nomor 3, 32 dibagi 4. Berarti kita ambil baris 4 ini anak-anak. Baris keempat ini kita luruskan, kita bertemu angka 32 di sini. 32. Ini kita lurus dengan lajur bilangan 8 di sini. Berarti 32 dibagi 4 sama dengan 8. Lanjut ke soal keempat anak-anak. 35 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Kita ambil baris 5 di sini. Baris bilangan 5 di sini kita luruskan. Di sini sampai bertemu bilangan 35 di sini. 35. Ini kita bertemu dengan lajur bilangan 7 di sini. Berarti 35 dibagi 5 sama dengan 7. Hasilnya 7 anak-anak. Lanjut di sini soal nomor 5, 48 dibagi 6. Di sini baris 6, baris 6 bilangan 6 di sini kita cari sampai bertemu angka 48 di sini. 48 kita lurus dengan lajur 8 di sini, lajur bilangan 8. Berarti 48 dibagi 6 sama dengan 8.
Ibu lanjutkan membahas anak-anak. Perhatikan contoh berikut. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini untuk tabel yang pertama, cara membacanya 28 dibagi 2 sama dengan 14. Selanjutnya 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selanjutnya lagi 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ibu lanjutkan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Ibu lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. 66 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Ini Ibu gunakan cara seperti yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Kita membuat barisan perkalian bilangan 6. Bilangan 6 kita beri garis. Ini 6. Ditambah 6, 12. Ditambah 6, 18. Ditambah 6 lagi, 24. Ditambah 6 lagi, 30. Ditambah 6 lagi 36, ditambah 6 lagi 42, ditambah 6 lagi 48, ditambah 6 lagi 54, ditambah 6 lagi 60 anak-anak, ditambah 6 lagi 66, ditambah 6 lagi 72, ditambah 6 lagi 78, ditambah 6 lagi, ini 84. Karena di sini ada bilangan 84 anak-anak. Sekarang kita cari bilangan 66 ada di sini. Nih. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 66 dibagi 6 sama dengan 11. Hasilnya 11 anak-anak di sini. Selanjutnya titik-titik dibagi 6 sama dengan 12. Hasil 12 ini posisinya di atas. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini. 12 ini kita bertemu dengan bilangan 72. Cara kita membaca 72 dibagi 6 sama dengan 12. Berarti bilangan itu 72. Lanjut sekarang titik-titik dibagi 6 sama dengan titik-titik. Ini Ibu ambil yang kecil saja di sini. 1, 2, 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Lanjut sekarang 84 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Di sini ada bilangan 84. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini 14. 84 dibagi 6 sama dengan 14. 84 dibagi 6 sama dengan 14. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Di sini 98 dibagi 7 sama dengan titik-titik. Kita buat dulu barisan perkalian bilangan 7. 7 ditambah 7 lagi 14, ditambah 7 21, ditambah 7 28. Ini dengan angkat jari anak-anak. Ditambah 7 lagi 35, ditambah 7 lagi 42, ditambah 7 lagi 49, ditambah 7 lagi ini 56, ditambah 7 lagi 63, ditambah 7 lagi 70, selanjutnya ditambah 7 77, selanjutnya 84, di sini ditambah 7 lagi, ini 91, ditambah 7 lagi 98. Sudah bertemu bilangan 98 di sini, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 98 dibagi 7 sama dengan 14. Hasilnya 98 dibagi 7 sama dengan 14. Lanjut kita buat yang kecil-kecil saja anak-anak. Boleh di sini 35. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 35 dibagi 7 sama dengan 5.
Sekarang 42. Nih, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. 42 dibagi 7 sama dengan 6. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Lanjut, sekarang ini kita ambil. Terserah anak-anak, boleh ambil bilangan yang mana, kita lingkari terus kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Jadi 70 dibagi 7 hasilnya 10. 70 dibagi 7 sama dengan 10. Lanjut, sekarang di sini soal keempat anak-anak, dibagi 2 hasilnya 18. Kita buat barisan dulu anak-anak di sini. Bilangan 2 kita kalikan 2 tambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12 tambah 2 lagi 14 tambah 2 16 tambah 2 18 tambah 2 20 tambah 2 lagi 22 tambah 2 24 tambah 2 lagi 26 tambah 2 lagi 28 tambah 2 lagi 30. Selanjutnya 32 anak-anak, karena di sini ada 20, ini masih panjang. Selanjutnya 34 ditambah 2 36 ditambah 2 lagi 38 ditambah 2 40. Ini baru nanti 20 anak-anak. Sekarang kita cari urutan ke-18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. 18. Bilangannya adalah 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Sekarang kita ambil yang kecil di sini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Sekarang hasilnya 20 anak-anak. Kita cari berarti yang posisi di atas di sini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 di sini. Bilangannya adalah 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Sekarang kita ambil yang kecil saja anak-anak. Di sini misalkan 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lanjut soal nomor 5 anak-anak. Di sini titik-titik dibagi 9 sama dengan titik-titik. Kita buat barisan perkalian 9 berarti di sini nanti sampai 81 anak-anak. 9 ditambah 9 18 ditambah 9 27 ditambah 9 36 ditambah 9 45 ditambah 9 54 ditambah 9 lagi 63 ditambah 9 lagi 72 ditambah 9 lagi 81. Sudah bertemu 81 nanti untuk baris kedua. Sekarang Ibu ambil satu bilangan di sini. Kita hitung. 1, 2, 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Sekarang 36 anak-anak. 1, 2, 3. Nah, sekarang 81 dulu anak-anak. Ini kalau 36 nanti garis bawahnya 81 di sini anak-anak. Nih, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 81 dibagi 9 sama dengan 9 di sini. Lanjut 36 kita lanjutkan. 1 2 3 4. 36 dibagi 9 sama dengan 4. Lanjut ke bilangan 63 anak-anak di sini. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. 63 dibagi 9 sama dengan 7. 63 dibagi 9 sama dengan 7.
Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Di sini dibagi 10. Hasilnya 1. Ibu buat dulu barisan perkaliannya. 10 ditambah 10 20 ditambah 10 30 ditambah 10 40 ditambah 10 50 ditambah 10 lagi 60. Cukup ini. Di sini hasilnya 1, berarti urutan ke 1 di sini. 10 di sini 10 dibagi 10 sama dengan 1. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Sekarang Ibu ambil misalkan 30. 1, 2, 3. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Lanjut sekarang 40 anak-anak. 1, 2, 3, 4. 40 dibagi 10 sama dengan 4. 40 dibagi 10 sama dengan 4. Nih, kita isi baris terakhir ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 dibagi 10 sama dengan 6. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.